Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya, sobat RH sekalian, ada berita menarik ya dari Anies Baswedan. Ini sebenarnya pernyataan yang biasa saja, cuma kalau dikeluarkan oleh pemimpin, wah bahagia sekali kita. Karena pernyataan inilah yang sesungguhnya yang harus dikeluarkan oleh seorang pemimpin. Jadi Anies mengatakan, kalau orang mengkritik ya tak perlu dilaporkan. Waduh, kalau pemimpin kita kayak begini, selesailah sebagian hidup kita. Terutama sebagian hidup YouTuber dan aktivis ya. Yang kita tahu bahwa ya kita hidup dari denyut dinamika demokrasi. Salah satunya adalah kebebasan berpendapat, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan ya. Coba kita bacakan dan nanti kita ulas ya. Ini tentu bukan basa-basi karena saya senang dengan yang begini. Kalau masih ada demokrasi, masih ada kebebasan berpendapat, maka sesungguhnya masih ada harapan bagi kita untuk memperjuangkan hal-hal lainnya. Keadilan ekonomi, keadilan politik, dan lain sebagainya. Tapi kalau kebebasan berpendapat sudah tidak ada lagi, kalau kita berbeda pendapat dengan pemerintah dikatakan menyebarkan hoax dan lain sebagainya, maka kita tidak punya harapan untuk memperbaiki negeri ini. One falser, terus terang ya. Karena hanya bisa dilakukan perbaikan kalau ada ruang demokratisasi. Kalau tidak ada ruang demokratisasi, ya berat. Nah, mudah-mudahan ruang demokratisasinya itu makin dan makin bertambah besar atau lebar. Kita bacakan ya, sahabat sekalian. Viral, Anies Baswedan sebut orang kritik tak perlu dilaporkan, nyindir kelakuan relawan Jokowi, _2. Saya tidak ambil judul itu, tapi saya hanya ingin kita sama-sama belajar dan memberikan pembelajaran. Viral, Anies Baswedan menyatakan bahwa seseorang yang memberikan kritik tak perlu mendapatkan ancaman, apalagi pelaporan kepada pihak berwajib di Indonesia. Dalam video tersebut terlihat bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu mengungkit bahwa dirinya pernah mendapatkan kritik selama menjadi ketua dari Senat Mahasiswa. Waktu itu saya ketua Senat, kemudian ada yang menentang Senat Mahasiswa, tidak setuju dengan adanya Senat Mahasiswa, lalu apa yang terjadi? Debat. Ungkapnya seperti yang dilansir dari video yang diunggah Eko Boy itu pada Jumat. Ia mengungkit bahwa kritik tak perlu menjadi batasan dalam melakukan silaturahmi. Buktinya adalah ia bahkan berteman dengan sosok yang mengkritiknya tersebut. Akhirnya ia mengatakan bahwa dengan ini kritik tak perlu dilaporkan. Hal ini muncul setelah ramainya pelaporan terhadap sosok dari Rocky Gerung. Ucapan Anies terlihat seperti sindiran yang diberikan untuk sejumlah relawan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Arah ini diamini oleh simpatisannya seperti sosok dari Eko Widodo. Ia mengatakan kritik merupakan bagian dari iklim demokrasi dan harus dijaga penuh di Indonesia. Anies tidak setuju rakyat kritik dilaporkan, iklim demokrasi harus dijaga. Rakyat tidak boleh takut bicara kebenaran jelasnya. Ya, sahabat sekalian, terus terang ya, kalau pemimpin seperti ini ya tentu membahagiakan bagi kita semua. Why? Ya, begini. Pertanyaannya adalah, kenapa seorang pemimpin atau follower atau subscriber atau pendukung dari pemimpin tersebut tiba-tiba sangat alergi dengan kritik? Kan this is the question sesungguhnya. Kalau kita ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, santai aja dengan kritik. Bahkan kritik yang sarkastik sekalipun. Jadi sekali lagi, kritik itu bisa dia sangat halus, itu yang namanya sindiran. Bisa dia agak kasar, itu namanya cynical, sinis. Atau bisa jadi dia sangat kasar, yaitu sarkastik, sarkasme. Jadi itu adalah bahasa saja. Tapi intinya, ya, esensinya adalah kritik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seorang pemimpin
lakukan atau memperlakukan kritik tersebut. Kalau misalnya kritik itu dianggap sebagai sebuah serangan, sebagai hal yang menjatuhkan martabat penguasa, ya berat. Maka dimanapun penguasa seperti itu akan anti kritik. Tapi kalau dia lihat kritik itu bahan introspeksi, masukan yang berharga, maka dia tidak akan pernah pusing dengan kritik tersebut. Bahkan akan menjadikan kritik sebagai masukan, sebagai bahan evaluasi, ya. Makanya orang-orang besar tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut dengan kritik. Karena legitimasi seorang pemimpin itu tidak ditentukan dari berapa banyak dia menerima kritik, tapi adalah bagaimana dia menghadapi kritik. Seorang pemimpin yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah dikritik, tapi adalah orang yang bagaimana dia menghadapi kritik tersebut dan mengelolanya sehingga menjadi sebuah energi dalam berdemokrasi. Sahabat daerah sekalian, banyak orang mengatakan misalnya kalau tidak salah kenapa takut? Waduh, kalau kita pakai filosofi begitu, masa setiap orang mengkritik tiba-tiba pasrah untuk diproses secara hukum dan nanti biarlah hukum yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Itu cara berpikir yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa silahkan Anda menangkap saya, menahan saya, memproses saya, kemudian menyidangkan saya, nanti kita akan buktikan kalau saya tidak bersalah atau saya bersalah. Itu mengandaikan sebuah proses itu normal semuanya. Kita sedang berbicara tentang negara yang sedang dipertanyakan demokratisasinya. Ketika Freedom House misalnya mengatakan bahwa indeks kebebasan kita hanya 59, ya 59 itu ya lewat saja dari 50 kan, yang menempatkan kita sebagai negeri separuh bebas atau partly free. Justru ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kok bisa setelah 25 tahun reformasi kok kita tidak bertambah maju, kita tidak moving forward untuk demokratisasi, kok seolah-olah berjalan di tempat. Itu soalnya sahabat daerah sekalian, ya. Jadi sekali lagi kita harus berpikir bahwa ruang kebebasan itu adalah modal sosial kita untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa. Maksudnya seperti apa? Let's say, kita ambil contoh. Ini ada misalnya Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini menghilangkan mandatory spending, kewajiban pemerintah untuk menggelontorkan dana baik APBN dalam bidang kesehatan. APBN 5%, APBD 10%. Nah, mandatory spending ini dihilangkan sehingga pemerintah merasa tidak lagi punya kewajiban untuk mengalokasikan dana kesehatan bagi masyarakat. Artinya, kesehatan semata-mata diserahkan kepada mekanisme pasar. Kalau begitu paradigmanya jelas bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Karena negara dihadirkan itu bukan untuk membuat rakyatnya saling cakar-mencakar, saling bersaing, tetapi justru untuk hidup bersama agar sejahtera dan mendapatkan keadilan. Dulu ada ungkapan dari Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma yang dulu kalau zaman Orde Baru kita mendengarnya konteksnya agak gombal, tapi setelah saya pikir benar juga. Kita harus hidup makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Itulah yang namanya not only kita membentuk yang namanya welfare state, but welfare and justice state. Jadi negara yang sejahtera sekaligus yang adil. Karena keadilan dan kesejahteraan itu harus tandem. Jadi tidak boleh kita memilih salah satunya saja, sejahtera saja tapi tidak adil, atau adil tapi tidak sejahtera. Kan ada juga adil dalam kemiskinan, tapi kita ingin adil dalam kesejahteraan. Jadi sekali lagi sahabat daerah sekalian, kalau kita punya pemimpin seperti Anies, atau paling tidak cara berpikirnya seperti Anies, wah enak kita, nggak perlu ragu-ragu kita mengkritik dia. Dan Anies sudah membuktikan selama 5 tahun ketika dia menjadi gubernur DKI,
tak sekalipun dia melaporkan orang yang menghinanya. Itu menunjukkan bahwa dia memahami betul yang namanya demokrasi. Jadi demokrasi itu harus dipahami. Nah, yang jadi masalah adalah, saudara sekalian, banyak dari komponen-komponen society yang terserap ke negara, ketika dia berada di sisi negara, powerful dia, jagoan dia, maka nafsu, keinginan untuk memenjarakan the powerless, orang-orang yang secara power, secara kekuasaan tidak mampu karena cuma berada di sisi oposisi, tinggi sekali. Ketika orang tersebut memiliki voice, suara, maka dicari bagaimana caranya agar bisa dikandangkan atau tidak lagi bersuara atau dibungkam. Nah, ini yang tidak sehat dalam demokrasi Indonesia. Padahal mereka-mereka yang terkerut dalam kekuasaan tersebut, orang-orang yang sudah merasakan tidak enaknya hidup dalam rezim otoritarian Orde Baru. Ya, saya misalnya appeal untuk teman-teman saya atau kolega saya, ya baik dekat atau tidak, yang hari ini berada di seputar pemerintahan, padahal ketika dia mahasiswa, ketika dia jadi aktivis, dia adalah agen-agen demokrasi, bahkan sebagian dari mereka juga pernah merasakan dinginnya penjara rezim otoritarian, baik Orde Lama maupun Orde Baru. Masa kita ingin mengulangi hal seperti itu lagi? Ini kan hal yang menurut saya menjadi sangat tidak dewasa, sangat tidak masuk akal. Karena kita ingin memperbaiki kualitas demokrasi kita dari waktu ke waktu, sehingga orang bebas. Kalaupun misalnya dalam ada kasus seperti Rocky Gerung, mudah saya kira, ya serahkan saja kepada Presiden Jokowi. Apakah Presiden Jokowi ingin membuat ini lebih gaduh? Karena jangan lupa, kegaduhan itu bukan diciptakan oleh Rocky Gerung, tapi diciptakan oleh reaksi yang berlebihan dari orang yang mendengarkan itu dengan maksud kita tidak tahu. Mungkin juga mencari muka, mungkin juga karena tidak suka dengan Rocky Gerung dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ini di take over oleh Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi sudah mengatakan, it is not big deal, saya kerja saja, ya seharusnya sudah, case close. Nggak usah lagi kita permasalahkan. Nah, bagaimana dengan kritik Rocky yang sarkastik? Ah, itu urusan etika, ya kan? Jadi seorang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Kemarin saya berdiskusi, ya kebetulan dengan seorang aktivis yang berlatar belakang agama, dia mengatakan kalau kita sholat, yang namanya aurat laki-laki itu kan cuma perut sampai dengkul saja. Jadi kalau misalnya orang sholat tertutup di atas pusar sampai dengkul, itu sudah sah. Tetapi kalau dia ada ke masjid hanya pakai pakaian begitu doang, ya kan, sholatnya sah, tidak melanggar hukum sholat, tetapi dipandang tidak etis. Jadi antara etika dan hukum tidak selalu sejalan dan sebangun. Ya. Jadi kalau orang melanggar hukum pasti melanggar etika. Tapi melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Nah, dalam konteks Rocky Gerung, silahkan saja kalau misalnya ada beberapa komponen society menganggap dia melanggar etika, tetapi sekali lagi, one thing for sure, sebagai orang hukum saya mengatakan tidak ada satu cuil hukum pun yang dia langgar dalam pernyataan dia yang dianggap menghina, ya, B dan T tadi, ya, yaitu pernyataan dia soal yang terkait dengan bajingan dan tolol. Tapi kalau dia diproses lebih lanjut karena dianggap menyampaikan data yang keliru tentang IKN, ibu kota negara, oh Allahu Akbar, ya na'udzubillah min zalik, artinya kita sedang mencari-cari kesalahan, kita tidak sedang menegakkan hukum. Padahal hari ini terjadi perdebatan yang luar biasa antara Presiden Jokowi dengan Faisal Basri mengenai hilirisasi nikel. Jokowi mengatakan hilirisasi itu menguntungkan Indonesia karena terjadi pembengkakan pendapatan nikel yang luar biasa dari sekitar 70 triliunan kalau tidak salah ke 500 triliun. Lalu dia kaitkan tentu pajak ekspor, PPh badan, PPh perusahaan, ya, PPN dan lain sebagainya
itu akan lebih besar dibandingkan angka sebelumnya. Tapi Faisal Basri mengatakan 90% dari keuntungan nikel itu jatuh ke pihak China. Let's say dengan 500 itu 10% dari 500 kan lumayan misalnya ya. Katakanlah 50 triliun. Tetapi jangan lupa tetap 450 triliunnya datang ke China, jatuh ke China. Jadi kalau kita bicara persentase, angka memang meningkat karena persentase itu didasarkan pada angka yang dinamik, ya, bukan angka yang statik. Jadi 10% dari 500 triliun, kalau catatan Faisal Basri 400 triliunan, 400, sekian triliun, 413,9 triliun, ya. Tetapi sekali lagi, memang angkanya meningkat karena presentasinya tetap 10%, tetapi intinya adalah yang ingin dikatakan Faisal Basri, seandainya ada sebuah komitmen dalam hal pengelolaan tambang nikel yang lebih menguntungkan Indonesia, maka keuntungan Indonesia akan jauh lebih berlipat-lipat. Jadi kalau misalnya ada pelipat gandaan hilirisasi separuh atau seperempat hilirisasi tersebut, maka keuntungannya itu tidak datang ke China, tapi datang ke Indonesia, datang ke dalam negeri, dan sesuai dengan pasal 33, maka akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi saudara sekalian, ini bisa kita dialogkan kalau seandainya masih ada ruang untuk berdialog. Tapi kalau setiap kata-kata pernyataan, data yang kita sampaikan dan kemudian tidak berkenan pihak penguasa atau berbeda datanya dan pihak penguasa, dan kemudian kita dikatakan menyebarkan berita bohong, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya negara kita berada pada track yang baik. Karena tentu saja semakin banyak masalah ini dan semakin kita tidak mau berdemokrasi, maka hal-hal seperti itu kita tidak akan mampu perbaiki, karena setiap suara yang berbeda itu akan diancam dengan tindak pidana, menyebarkan berita bohong kah, kebencian kah, dan lain sebagainya. Sobat Era sekalian, saya bacakan sedikit komentar Sobat Era ya. Walaupun kita live-nya hanya pakai handphone, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi ya keinginan Sobat Era untuk mengikuti terus RH Channel ini. Dan terima kasih atas masukan dan kritik selama ini ya. Yakinlah bahwa saya tidak baperan dikritik. Insya Allah gitu ya. Oke. Ini misalnya ada masukan dari beberapa orang tentunya. Ada yang mengatakan, nah, orang ogah bebas ngomong, ya, apalagi maksudnya. Masa laporan ditolak, dikorek-korek ke pasal lain, dipelintir ke pasal sampah, ya. Ya, begitulah yang jadi masalah, ya. Begitu pasal penghinaan itu dianggap menyulitkan karena harus Jokowi sendiri yang melaporkan, tiba-tiba dicari pasal yang paling mudah, yang sering sekali digunakan kepada aktivis, yaitu penyebaran berita bohong dan lain sebagainya. Oke. Tapi mudah-mudahan tidak begitu. Mudah-mudahan itu hanya sekedar statement saja ya dari aparat, tetapi itu tidak dilakukan. Karena kalau kita mau mencari-cari begitu, besok-besok semua orang bisa dipenjarakan hanya karena dia menyampaikan pendapat dan pendapat itu tidak disenangi, tidak disukai, dan kemudian dikategorikan sebagai menyebarkan berita bohong. Coba bayangkan, kalau ada pejabat-pejabat publik yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan, korupsi dan lain sebagainya, kita nggak bisa ngomong karena nanti justru kita yang kena ya. Hari ini pengacara Kamarudin Simanjuntak misalnya udah jadi tersangka, tapi ini bukan tersangka berita bohong, tapi tersangka fitnah ya atau apa begitu ya. Oke. Kemudian
Bung RH, menurut Bung RH, apakah rezim saat ini sudah tegak lurus menjalankan konstitusi dan kira-kira berapa persen yang dijalankan? Kalau sudah tegak lurus menjalankan konstitusi, maka tugas kita sudah selesai, tidak perlu kita mengkritik lagi. Jadi yang ingin saya katakan adalah setiap kepemimpinan itu selalu saja ada plus dan minusnya. Kita bisa menunjuk hal apa yang belum dikerjakan SBY, hal apa yang belum dikerjakan Jokowi. Jadi saya kira tidak semua hal melanggar konstitusi, tetapi pelanggaran-pelanggaran konstitusi itu sungguh ada dan nyata ya. Misalnya ya pelanggaran terhadap pasal 34. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan atau dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, itu adalah pasal yang sampai sekarang tidak jadi atau belum menjadi pemandu dalam mengelola sumber daya alam misalnya. Belum lagi kalau kita bicara tentang pasal pemilu, pemilu yang jujur dan adil, kita bicara tentang macam-macam ya, kita bicara tentang the right to information, kita bicara tentang freedom of expression dan lain sebagainya, tentu masih ada persoalan di sana yang justru harus kita urun rembuk ikut menjaga dan memecahkannya kalau memang itu sebuah masalah yang memang harus dipecahkan. Sobat era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.